Kabupaten Boyolali ini menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi bahkan. Nah, ini yang sedang kita olah, kita data. Ini adalah manusia yang kita tidak bisa membatasi kemana dia bergerak, kapan dia bergerak, gitu kan? Kecermatan, ketelitian sejak dalam proses sortir, pelipatan dan pengepakan. Nah, ini PR besar ini, gitu, PR besar ke depan gitu. Kalau sudah seperti itu sistemnya, seperti itu mekanismenya, saya kira sudah sangat terbuka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan KPU Boyolali Podcast episode 9. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 20 Februari tahun 2025 kemarin Boyolali sudah melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Alhamdulillah. Nah, untuk perbincangan hari ini, podcast hari ini, kita menghadirkan tema sukses pemilihan serentak tahun 2024 berkat dukungan banyak pihak. Dan nanti teman perbincangan kita, beliau adalah Ibu Maya Yudayanti Esos. Beliau adalah Ketua KPU Boyolali. Apa kabar? Baik Pak Nyu, sehat. Alhamdulillah. Ini kesibukannya apa ini setelah pilkada ini? Kesibukannya banyak. Banyak ya, Ya, sekali. kita kan banyak kesibukan ya, pendidikan pemilih, terus kemudian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu antara lain juga yang harus kita kerjakan itu pasca tahapan pemilu dan pilkada ini. Kemarin kelihatannya Bu Maya juga ikut hadir di acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Saya lihat di sana ada foto Bu Maya hadir di sana. Gimana suasana acara hari itu? Ya, tentu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati maupun pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur ini adalah puncak ya dari tahapan yang diselenggarakan dalam rangka pemilihan kepala daerah. Jadi KPU Kabupaten Boyolali merupakan pihak yang juga turut diundang dalam kegiatan tersebut di tanggal 20 Februari 2025. Dan tentu seluruh masyarakat Boyolali pada tanggal tersebut itu secara resmi sudah memiliki bupati dan wakil bupati yang baru seperti itu. Alhamdulillah. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat Boyolali terkait dengan kegiatan pemilihan serentak kemarin dan menghasilkan bupati yang sudah definitif barangkali. Oke, tentu begini, KPU Kabupaten Boyolali itu kan tidak bisa sendiri dalam menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Pilkada ini maupun pemilu ya, ini harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Jadi KPU tentu sangat berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat maupun dinas instansi yang ada di Kabupaten Boyolali, utamanya juga TNI, Polri, kemudian dinas-dinas instansi yang dalam tahapan pemilu ini sangat banyak membantu kita, Pak Nyuwardi. Karena sekali lagi meskipun tugas penyelenggaraan ini ada di KPU, tetapi masing-masing institusi itu juga memiliki tugas tanggung jawabnya tersendiri seperti itu ya. Jadi kita berkolaborasi seperti itu. Juga tidak lupa tentu terima kasih kepada teman pemilih karena Kabupaten Boyolali ini menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi bahkan. Nah, ini tentu kepada siapa kita harus berterima kasih kalau bukan kepada teman-teman pemilih. 85% ya untuk pemilihan gubernur, 85,37% tepatnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian yang untuk pemilihan bupati wakil bupati itu 85,32%. Ini angka yang sangat tinggi dan saya kira salah satu keberhasilan dari pendidikan pemilih ya di partisipasi pemilih ini gitu Pak Nyo. Kalau tidak salah kemarin di tingkat Jawa Tengah kita peringkat ketiga ya Bu Maya ya dari tingkat partisipasi pemilih itu. Nah kira-kira untuk hal yang tadi disampaikan selain pendidikan pemilih, faktor apa saja
Bu Ketua berkaitan dengan hal ini. Oke. Jadi secara khusus mungkin KPU Kabupaten Boyolali itu tidak melakukan kajian ya, tetapi kami meyakini bahwa yang utama itu adalah tumbuhnya atau tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak politiknya seperti itu ya. Ketika masyarakat ini sadar bahwa memilih ini adalah bagian dari hak seperti itu. Nah, salah satu salah satu kemudian outcome-nya itu adalah ya tingginya angka partisipasi pemilih ini. Nah, ini tentu hal yang bagus saya kira, karena kalau kita melihat dari Pilkada tahun 2020, Pilkada 2024 ini, angka partisipasi di Boyolali itu cukup tinggi. Saya kira nanti ke depan KPU bersama seluruh elemen kelembagaan yang ada di Kabupaten Boyolali merawat bagaimana partisipasi pemilih ini untuk pemilu maupun pilkada mendatang ini bisa tetap di atas rata-rata. Itu setidaknya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Syukur-syukur kan sampai di tingkat nasional seperti itu. Karena sekali lagi tidak mudah ini Pak Nyu, butuh kerja keras dan butuh dukungan dari semua pihak. Gitu. Jadi dukungan dari semua pihak, pendidikan pemilih tetap dilaksanakan sehingga meningkatkan kesadaran dari pemilih dan masyarakat itu sendiri. Tapi itu sebenarnya juga terkait dengan tingkat partisipasi ini terkait dengan tahapan sebelumnya, yaitu tahapan kaitannya sukses saat ini pemutakhiran data pemilih ya. Pemutakhiran data pemilih tahun 2024 itu. Nah, kira-kira proses itu bagaimana? Ini kesuksesan itu sampai barangkali ada kendala-kendala yang bisa disampaikan kepada teman pemilih. Iya. Jadi teman pemilih perlu ketahui bahwa proses untuk pemilih memberikan hak suara dapat memberikan hak suara di TPS ini tidak hanya dilalui sehari 2 hari, tetapi panjang. Jadi 20 bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara itu tahapan pemilu itu kan sudah dimulai gitu kan. Nah, ada tahapan kalau dalam pemutakhiran data pemilih gitu ya, kita mulai dari yang namanya KPU menerima DP4, daftar potensial pemilih, daftar pemilih potensial yang itu diserahkan kepada KPU, kemudian itu kita olah, kita analisa, kemudian kita sandingkan dengan data pemilu yang lalu, terus kemudian data itu nanti kita turunkan kepada kawan-kawan kita di tingkat bawah ya, di tingkat TPS, ada kawan-kawan kita Pantarle. Kalau dulu disebut PPDB, sekarang Pantarle, ya, untuk dimutakhirkan, gitu. Nah, ini sangat penting. Ini tahapan yang sangat penting pemutakhiran data pemilih ini, Pak Nyu. Coklit ya, kita menyebutnya coklit. Teman-teman Pantarle inilah yang kemudian melaksanakan coklit, datang ke setiap pemilih dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, sesuai dengan daftar yang mereka bawa. Satu persatu harus didatangi, tidak bisa hanya dikerjakan di atas meja. Bagaimana kalau misalnya tidak ketemu? Kalau nggak ketemu, ya datang lagi besoknya. Besoknya nggak ketemu bagaimana? Ya dicoba lagi. Iya. Jadi kendalanya banyak, kendalanya luar biasa. Itu baru coklitnya. Hasil coklit ini kemudian diolah oleh teman-teman kita PPS di tingkat desa untuk menjadi data pemilih sementara. Ini data pemilih sementara ini diplenokan kemudian secara berjenjang ya, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Setelah jadi DPS terus kemudian nanti ada perbaikan sampai kemudian akhirnya nanti menjadi DPT. DPT itu pun nanti masih ada pemilih tambahan, karena ini yang sedang kita olah, kita data. Ini adalah manusia yang kita tidak bisa membatasi kemana dia bergerak, kapan dia bergerak, gitu kan? Saya mau pindah kemana, itu kan? Ini nggak bisa diprediksikan seperti itu. Jadi kesulitannya di situ. Ini adalah awal ya dari partisipasi tadi, dan dari hasil coklit DPT kita Pak Nyu itu ada sejumlah 800
26.981 pemilih. Nah, ini yang menjadi DPT untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. Nah, ternyata kemudian dari sekian banyak pemilih itu tadi yang menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 85,32% dan 85, berapa tadi? 37%. Seperti itu, Pak Nyo. Itu perjalanan data pemilih kita dengan segala dinamikanya, dengan segala tantangannya, gitu kan. Kita belum bercerita tentang yang bagaimana Tadi sampai menangis. Iya. Ketuk pintu pagarnya Iya, sangat tinggi. betul. Jadi kita perlu berterima kasih sekali dengan para teman-teman Pantarlih ya Betul. untuk kegiatan hari ini. Iya. Oke Bu Ketua, kaitannya dengan kembali ke tingkat partisipasi tadi ya, itu tadi sangat tinggi kaitannya. Untuk di Jawa Tengah kan ada kita peringkat 3 ya di Boyolali ini. Nah itu kegiatan partisipasinya, kegiatan sosialisasi pendidikan partisipasi itu apa aja yang dilakukan di Boyolali itu? Jadi teman pemilih, saya juga boleh memperkenalkan ya, Pak Nyo ini sebenarnya kan komandannya untuk yang Sosdikli gitu ya. Jadi kegiatan Sosdikli ini, partisipasi pemilih kenapa bisa jadi sebanyak ini gitu kan. Ini tidak lepas dari olahannya atau racikannya Pak Nyu gitu ya. Jadi melalui KPU Kabupaten Boyolali gitu kan, menjadi kerja-kerja bersama. Nah, untuk kegiatan sosialisasi ya, karena kita harus membedakan antara sosialisasi kemudian pendidikan pemilih gitu kan. Yang sosialisasi ini tentu lebih kepada upaya-upaya bagaimana memperkenalkan misalkan tahapan, kemudian alur, kemudian hari dan tanggal, kemudian tata cara dan sebagainya. Itu sosialisasi yang dimaksudkan oleh KPU. Dan kita teman pemilih juga perlu ketahui, mungkin juga teman pemilih sudah melihat ya di media sosialnya KPU Kabupaten Boyolali bahwa KPU menggandeng banyak pihak untuk melakukan sosialisasi ini. Kita juga melibatkan masyarakat ya, kelompok-kelompok masyarakat, dalam hal ini ormas ya yang ada di KPU di Kabupaten Boyolali untuk turut serta membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kalau sekarang itu tanpa media sosial kan kelihatannya kita tidak mungkin ya menjangkau 826.000 pemilih. Kita punya media sosial ya, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, Twitter, kemudian di TikTok seperti itu. Ini menjangkau masyarakat pemilih, teman pemilih kita secara lebih luas. Dari situlah juga sosialisasi itu kita lakukan. Nah, kemudian juga melalui sekolahan, karena kita punya perhatian yang lebih kepada teman-teman pemilih pemula. Mereka inilah generasi yang kita harapkan nanti menjadi pemilih cerdas, ya kan? Karena pertama kali memberikan suara, ketika itu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan pemahaman yang benar, seperti itu, ini akan berpengaruh pada pemberian suara di pemilu maupun pilkada selanjutnya. Harapannya seperti itu kan Pak Nyu. Jadi yang perlu teman pemilih ketahui bahwa KPU Kabupaten Boyolali itu sudah punya banyak media, punya banyak metode ya untuk melakukan sosialisasi. Namun demikian sekali lagi tentu juga butuh dukungan dari pihak lain. Kesbangpol misalkan dalam hal ini juga mendukung untuk melakukan sosialisasi, selain juga instansi-instansi yang lain. Saya kira begitu Pak Nyu, yang kemarin kita ini kan ya kita lakukan ya. Betul. Terkait dengan sosialisasi ini, saya yakin KPU Kabupaten Boyolali tidak bekerja sendirian. Tentu punya pasukan, dalam tanda kutip. Di sana ada PPK, ada BPS, dan juga KWPS. Itu yang dinamakan badan ad hoc ya, badan ad hoc. Nah, kemarin barangkali masyarakat perlu ketahui dalam proses pembentukan badan ad hoc itu gimana Bu Ketua? Apakah suka dukanya kayak apa, atau tahapannya bagaimana, atau terus dalam bekerja
ini isunya apakah sama seperti pemilu tahun 2019 atau 2000 berapa itu ya? Ada istilahnya di badan itu banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia. Iya. Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua kaitannya dengan tahapan pembentukan badan ad hoc itu di tingkat pilkada ini atau pemilihan tahun 2024 ini. Iya, suksesnya sebuah kegiatan atau pemilu maupun pilkada ini tentu karena personil-personilnya, karena orang-orangnya seperti itu ya. Nah, orang-orangnya ini salah satunya atau salah satu kelompoknya adalah badan penyelenggara ad hoc, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, bahkan sampai di tingkat TPS seperti itu ya. Jadi pada saat rekrutmen badan penyelenggara ini, Bapak Ibu, karena tujuan kita ini adalah mencari orang-orang yang nantinya bekerja sebagai penyelenggara gitu ya. Terus kemudian juga utama dalam kegiatan sosialisasi, mereka juga harus melakukan atau melaksanakan sosialisasi, menyebarluaskan bagaimana ini nanti tahapan pemilu pilkada ini nanti akan dilaksanakan, caranya bagaimana, seperti apa, siapa yang berhak jadi pemilih gitu kan. Karena kita seringkali kan biasa ya ada orang marah-marah di TPS, kok saya nggak bisa milih, kok nama saya nggak dicatat, seperti itu biasa. Nah ini kayak begini, ini udah makanannya sehari-hari teman-teman yang ada di badan ad hoc. Rekrutmen kita gitu kan, rekrutmen kita saya kira kita sudah menemukan ya teman-teman atau orang-orang yang kompeten dalam hal sebagai penyelenggara pemilu di tataran ad hoc seperti itu. Dan ini juga berkat dukungan atau kerjasama dari semua pihak, utamanya pemerintah kecamatan, pemerintah desa ya, yang sering kali kita repoti. Kalau ada jumlah pendaftar yang kurang, kita telepon ke Pak Camat, kita telepon ke kepala desa, kita telepon ke kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Ini saya kira menjadi dinamika dari rekrutmen badan ad hoc hingga akhirnya KPU itu kan harus bisa menyajikan atau bisa menetapkan badan ad hoc penyelenggara pemilu ini tepat waktu dan juga dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Buktinya apa? Dapat bekerja sesuai dengan harapan. Ya, pilkadanya sudah berjalan lancar, sukses gitu. Bahwa ada dinamika itu biasa gitu kayak gitu. Termasuk ini Bu Ketua, kaitannya dengan kesuksesan ini tidak lepas dengan sukses logistik. Tapi kelihatannya ini sangat ruwet kemarin saya lihat kesibukan, apalagi Bu Ketua ini juga sebagai kadif logistik ya. Mungkin bisa diceritakan kayaknya dengan sukses logistik ini distribusinya kayak apa, bahkan kemarin waktu hujan atau gimana itu. Gimana itu Ketua kaitannya ini jadi biasa kalau di logistik seperti itu ya. Benar. Jadi Ketua KPU ini kan sekaligus ya tugas kedivisian yang diemban itu adalah divisi logistik, keuangan umum dan logistik seperti itu. Dan di logistik ini kita melibatkan teman-teman ad hoc, teman-teman PPK maupun teman-teman PPS. Karena apa? Kita tentu belajar berkaca dari perjalanan pilkada maupun pemilu yang lalu gitu kan. Ketika ini dikelola istilahnya ya, atau tidak ada pengawasan dari badan ad hoc, teman-teman di ad hoc. Maka di pilkada ini dalam pelipatan mulai dari pensortiran, kemudian pelipatan, ini kita sepenuhnya melibatkan teman-teman badan ad hoc. Harapannya supaya tingkat kesalahan yang terjadi ya dalam utamanya surat suara ya maupun logistik yang lain ini bisa diminimalisir gitu. Saya kira kalau kita perbandingannya kan harus apple to apple gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan pilkada yang karena pilkada 2020 itu hanya satu pasangan calon gitu kan, dan itu hanya satu saja, hanya tidak masuk gubernur kan tidak gitu kan, tingkat kesulitannya kan berbeda gitu kan. Jadi teman-teman ad hoc ini cukup efektif dalam melakukan pengawasan, meskipun di beberapa TPS
itu kita masih temukan adanya kekurangan surat suara. Ya, Masih ada yang beberapa. dimaksudkan yang dimaksudkan dengan kekurangan itu kan surat suara yang mestinya jumlah DPT plus 2,5%, itu misalkan di situ harusnya ada 350 gitu kan. Ternyata ada yang kurang 10, kurang 20 seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang ke depan itu masih harus dibenahi gitu kan. Intinya artinya itu kan ada di kecermatan, ketelitian sejak dalam proses sortir, pelipatan, dan pengepakan. Nah, ini PR besar ini, itu PR besar ke depan gitu. Itu perlu diperhatikan Iya, lebih harus. detail ya, sehingga Iya, nanti harus. kesalahan kekurangan itu bisa lebih Iya, diminimalisir. betul, Oke, betul. untuk Mm-mm. tadi pembentukan proses pembentukan badan ad hoc sebelumnya tentang pemutakhiran data pemilih, terus pendidikan pemilih, terus sampai tadi kaitannya dengan sukses logistik, sukses pilkada, gitu. Sukses pemilihan. Nah, terus kaitannya ini tidak kalah penting kaitannya dengan pada saat hari H. Nah, tidak saat hari H. Oh, tanda Tentu itu suara. tidak kalah ruwetnya ya, kesibukan dari KPU Kabupaten Boyolali. Nah, ini bisa diceritakan kemarin bagaimana kondisi kaitannya dengan pada saat hari H, pada saat pemungutan suara itu. Iya, pada hari H itu kan berarti ada 826.000 sekian ya Sekian pemilih yang pemilih yang bergerak. Terus kemudian ada berapa puluh ribu badan ad hoc yang juga bergerak seperti itu. Tentu wajar ya kita bisa membayangkan bagaimana kreditnya pada hari itu, gitu kan? Itu belum termasuk dari instansi lain atau semua pihak yang turut berkepentingan dalam pilkada ini, gitu kan? Nah, pada saat itu tentu tidak lepas dari adanya persoalan atau permasalahan seperti itu. Jadi permasalahan yang ada itu misalkan gitu kan ada pemilih yang merasa itu kan seharusnya dia punya hak tapi tidak bisa memberikan suara. Tapi setelah kemudian diteliti di ini, loh KTP-nya bukan KTP Boyolali gitu kan, gitu. KTP luar Boyolali gitu kan. Luar Boyolali, luar Jawa Tengah lagi. Iya, ya berarti kan ya dan namanya tidak tercatat dalam daftar pemilih. Kalau yang seperti ini gitu kan, ya itu tentu tidak mendapatkan hak untuk memberikan suara di Kabupaten Boyolali, baik untuk pemilihan bupati maupun untuk gubernur. Nah, ini soal pengetahuan pemilih. Nah, ini kan PR sosialisasi yang kayak begini nanti gitu. Sebenarnya kemarin juga tidak kurang-kurang ya kita Iya, tapi betul. masih ada juga Masih ada, tetap aja Pak Nyu yang kayak begitu tuh pasti nanti masih ada saja gitu kan. Tapi kita harus maklumi itu. Terus kemudian biasa ya persoalan yang lain itu juga misalkan ini tadi yang kaitannya dengan surat suara kok kurang di sini gitu kan. Tetapi KPU punya mekanisme yaitu pergeseran surat suara gitu kan. Jadi ketika di satu TPS itu ada kekurangan surat suara, ini bisa diambilkan dari TPS terdekat, ya wilayah terdekat. Sehingga apa yang terjadi ya kemarin ini tidak menjadi persoalan. Pemilih tetap terlayani, tetap mendapatkan haknya. Yang disebut sebagai masalah itu adalah ketika pemilih yang seharusnya terlayani tapi tidak bisa terlayani. Kemarin tidak ada ya. Ya ini masalah kalau kayak begitu. Kita nggak Kalau ada, Boyolali tidak ada ya, nggak ada di kejadian pilkada seperti nggak itu. ada seperti itu. Seluruh pemilih terlayani. Kalau setelah pemungutan suara, tentu juga tidak kalah repotnya teman-teman dari KPPS ya yang ada di TPS itu bisa diceritakan kondisi barangkali ada problem-problem atau masalah kaitannya dengan penghitungan suara. Mungkin juga sampai diceritakan kaitannya dengan proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten, bagaimana apakah itu bisa berjalan lancar, apakah tidak ada yang keberatan, semuanya amin gitu. Tapi kelihatannya itu nggak mungkin ya itu saya kalau semuanya nggak ada keberatan. Gimana Bu? Jadi kalau kita kan membedakan ada dua peristiwa.
peristiwa yang pertama itu penghitungan di TPS di ya, TPS. supaya kita membedakan dengan rekapitulasi. Kalau masih di TPS, ini namanya penghitungan suara. Jadi di TPS itu ada pemungutan dan penghitungan suara. Nah, setelah itu kemudian rekapitulasi itu dilaksanakan di tingkat kecamatan secara berjenjang, kemudian di kabupaten, seperti itu. Pada saat penghitungan suara ini, tentu wajar kalau yang namanya ada salah salah tulis tulis. ya, harusnya itu di telinya itu di Ya. situ ada tiga teli kan berarti 15 misalkan gitu kan. Nah, kok dicatatnya di bawah 10 seperti ini ya, karena mungkin karena teman-teman kita udah kelelahan ya di TPS gitu ya. Nah, seperti ini wajar, tetapi kita punya mekanisme untuk melakukan koreksi atau pembetulan. Ada ya itu Ya, ya. pasti ada. Jadi direkapitulasi di tingkat kecamatan, karena kan seluruh formulir C hasil itu kan dibuka, disandingkan dengan aplikasi Sirekap. Kita cocokkan di situ. Kemudian sandingkan dengan yang dipegang oleh saksi. C hasil yang dipegang oleh saksi. Saksinya juga bawa. Betul, saksi bawa, kemudian pengawas juga bawa. Nah, ini kan sandingannya banyak ini. Nah, nanti tinggal cek mana yang tidak sesuai. Atau dalam hal terdapat kesalahan penghitungan misalkan, ya berarti langsung dikoreksi pada saat itu, direkapitulasi di tingkat kecamatan gitu. Sehingga untuk membetulkan yang misalkan harusnya telinya 15 tapi kemudian ditulis 10 itu tadi, ya langsung dikoreksi di tingkat kecamatan. Seperti itu. Masyarakat umum itu juga bisa melihat dari website Info Pemilu yang di sana itu menyajikan seluruh formulir C hasil di setiap TPS. Kabupaten Boyolali 100% itu sudah mengunggah form C hasil pada hari pemungutan suara. Langsung bisa diakses oleh masyarakat. Iya, satu persatu dibuka gitu. Ya. Jadi nggak hanya yang ada di TPS yang bisa ngakses, tapi semua masyarakat semua bisa ngakses. Kalau sudah seperti itu sistemnya, seperti itu mekanismenya, saya kira sudah sangat terbuka gitu. Jadi tidak ada, dipastikan tidak ada suara pemilih yang hilang ya, karena ketika ada yang kurang penghitungannya langsung bisa dikoreksi saat itu. Iya, tidak ada yang hilang, dikawal bersama-sama oleh semua pihak. Ya, gitu. ya. Oke, kaitannya dengan hasil ya, hasil kelihatannya kemarin selisihnya juga tidak begitu lebar ya. Jadi barangkali ada beberapa hal yang kejadian-kejadian di tingkat daerah, seperti di kecamatan atau di yang lainnya. Tapi saya melihat ini di Boyolali tidak ada sengketa ya. Artinya yang dari peserta pemilih ini ada 2 calon ya, berarti pemilihnya ada calon 1 dan calon 2. Ini di Boyolali kemarin ada potensi sengketa atau tidak ada atau gimana, Bu Ketua? Oke, teman pemilih yang perlu kita pahami bersama bahwa mengajukan sengketa ke ranah hukum ini adalah hak, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghalangi pasangan calon ya maupun siapapun untuk mengajukan sengketa. Dan di Kabupaten Boyolali, kalau yang namanya potensi itu pasti ada ya Pak Nyo ya. Potensi itu pasti ada. Tetapi potensi ini kan kemudian tidak digunakan ya. Masing-masing pasangan calon itu tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sengketa seperti itu. Maka untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Boyolali tidak ada pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, pihak yang berkompetisi itu semuanya masing-masing bisa menerima apa yang menjadi hasil penghitungan suara. Itu tugasnya KPU itu kan mempersiapkan bagaimana penghitungan ini ya, rekapitulasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Hasilnya seperti apa itu bisa dilihat semua, kita sudah sangat terbuka ya. Kalau kemudian satu pihak ya atau pihak lain itu merasa tidak puas atau merasa ada hal-hal lain yang tidak adil ya, tidak diberlakukan tidak adil seperti itu, ya ranahnya adalah sengketa. Tapi ternyata kan tidak, itu tidak ditempuh gitu kan. Artinya
Ya, Saya Boyolali tidak luar ada ya. biasa. Iya, Ya, tidak jadi ada. alhamdulillah ya. Jadi kemarin mulai dari tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih Mm-mm. sampai ke Mm-mm. pemungutan, sampai Mm-mm. penghitungan suara, rekapitulasi, sampai pelantikan lancar-lancar saja semuanya. Alhamdulillah. Jadi ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa bagi KPU Kabupaten Boyolali kepada semua pihak ya, di masyarakat Boyolali terkait dengan dukungan kegiatan pemilihan serentak tahun 2024. Untuk hal ini barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan kepada teman pemilih terkait dengan kegiatan hari ini atau kegiatan pemilihan serentak tahun 2024 ini. Iya, sekali lagi tentu kepada teman pemilih, KPU Kabupaten Boyolali itu mengucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama sehingga Pilkada serentak tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik karena tanpa dukungan dari teman pemilih tentu ya Pilkada ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ke depan KPU Kabupaten Boyolali berharap agar supaya kita mempertahankan spirit atau roh bahwa memilih ini adalah sebuah hak ya sehingga kita melaksanakan hak pilih kita ini dengan gembira, dengan bahagia dan maka dengan demikian itu tingkat partisipasi pemilih kita menjadi tetap tinggi dan pemimpin ya yang dipilih itu dapat menjalankan amanat atau menjalankan tugas-tugas yang diberikan itu dengan baik. Saya kira seperti itu Pak Harapan kita. Oke, terima kasih Bu Ketua untuk closing statement-nya. Oke. Ya. Dan terima kasih pula kepada teman pemilih dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi nanti di episode KPU Boyolali Podcast di episode yang ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.